Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini seperti biasa yang telah lalu kita kedatangan narasumber-narasumber yang hebat. Kali ini kita juga tidak kalah hebatnya mendatangkan narasumber yang luar biasa juga. Tanpa berlama-lama mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sairuddin SPD. Ya, betul, Fazul. Luar biasa, ini namanya sangat singkat sekali ya. Iya. Ini tepatnya SPD atau SPDI Pak? SPD. SPD, luar biasa. Saya dengar-dengar katanya Pak Sairuddin SPD ini mengajar tahfiz ya Pak ya? Kalau nggak Betul. salah seperti itu. Kurang lebih sudah berapa tahun itu mengajar tahfiz Pak? Ya, kalau mengajar tahfiz secara profesional itu sudah kurang lebihnya 4 tahun. 4 tahun. Betul. Itu di SD Lab School VIP UMJ atau di sekolah lain juga Pak? Atau sebelumnya dari sekolah lain baru pindah ke SD Lab School VIP UMJ? Kalau di SD Lab School VIP UMJ, alhamdulillah sudah 2 tahun. 2 tahun. Sisanya di Oh, sekolah sisinya lain. di luar ya, luar Ya. biasa. Ini berarti pengalamannya udah bukan sedikit lagi ini. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya, luar biasa. Itu dari kecil memang Pak Sair ini sudah terjun di dunia Al-Quran sehingga kemudian menjadi guru tahfiz, ataukah ini bagaimana itu Pak? Ya, sebenarnya ada apa namanya? Lika-liku lah. Ada lika-liku ya hingga Lika-liku untuk menuju Quran gitu. untuk menuju Quran hingga pada akhirnya menjadi guru Al-Quran. Iya, guru tahfiz. Masya Allah, guru tahfiz Pak ya, lebih tepatnya guru tahfiz ya. Betul. Luar biasa. Itu tahfiz itu Pak Sair mengajar setiap hari atau dalam seminggu itu hanya beberapa pertemuan gitu? Atau memang setiap hari Pak? Kalau tahfiz di SD Level UMJ itu seminggu kadang 2 kali, kadang 1 kali. Kadang 2 kali, kadang 1 kali. Kalau pada musim apa namanya? Sebelum corona Sebelum itu seminggu corona. 2 kali. Oh ya, ngomong-ngomong sekarang ini kan corona nih Pak ya? Betul. Itu belajarnya tetap berjalan atau libur atau bagaimana? Tetap berjalan dong. Tetap berjalan? Tetap berjalan. Luar biasa, itu bagaimana caranya Pak? Iya, kalau pada ini musim Covid ini Iya. kita menggunakan Zoom Menggunakan Zoom atau menggunakan video. atau menggunakan video ya Pak ya? Saya di video, saya menerangkan tentang pembelajaran materinya, lalu saya sampaikan ke Dikirimkan via WhatsApp juga ya? iya betul. Oh, Ke luar wali kelas, biasa. wali kelas kekirim ke siswa-siswanya. Berarti kita belajar ini apapun rintangan dan halangan tetap harus semangat Pak ya? Harus semangat. Luar biasa Demi ini. kemajuan SD lebih Demi baik. kemajuan SD lebih UMJ ya? Iya. Ini Pak Said ketika mengajar tahfiz ini kan tentu kita punya target-target pencapaian tertentu Pak ya? Betul. Di SD Lab School VIP UMJ itu tahfiznya apakah 30 juz full atau hanya beberapa juz saja atau hanya juz 30? Nah, alhamdulillah juz 30. Juz 30, Masya Allah. Apakah ada target-target tertentu seperti anak kelas 1 itu harus berapa ayat, kemudian kelas 2 sampai kelas 6 harus 1 juz itu atau bagaimana itu? Jadi kalau Caranya. dari kelas 1 itu sampai kelas 6 itu targetkan juz 30. Juz 30. Nah, di situ dibagi-bagi. Oh jadi per kelas itu kelas. mungkin udah ada 3 surat, 4 surat dan sebagainya seperti itu. Iya. Masya Allah luar biasa Pak ya. Nah ini tentu kan ketika mengajar terutama hafalan Pak ya, biasanya kan anak kan susah banget Pak disuruh hafalan itu ya. Ya. Itu bagaimana sih caranya untuk ngerayu anak biar menghafal itu? Oke, kalau metode saya itu pertama kali masuk ke kelas itu jangan langsung kita diberikan materi ajar. Jangan langsung diberikan materi ajar. Jadi Ah. itu pertama diapain dulu itu? Jadi anak-anak? pertama kita harus pertama kita harus memotivasi anak-anak dulu. Memotivasi anak-anak dulu, Masya Allah. Itu cara motivasinya itu bagaimana itu? Apa anak-anak diceramahin? Anak-anak diapain itu kok? Dengan motivasi dulu baru belajar. Ya, motivasi anak dengan cara banyak ya. Kalau saya pribadi itu yang pertama kita mengenalkan Al-Quran dengan anak Mengenalkan Al-Quran kepada Kepada anak, anak. dan jangan dipaksa untuk menghafal, tapi jangan kita dipaksa. arahkan. Oh, diarahkan dulu. Oh, jadi bagaimana mengetuk hati anak itu untuk menuju ke Hafalan itu, Masya Nah, Allah. kalau dipaksa namanya anak-anak pasti akan menolak. Pasti akan menolak Ya, Pak ya. walaupun nurut dia akan hatinya menolak dan akhirnya tidak bisa memasuk ke dalam otak hafalannya. Oh. Jadi mental terus, jadi nggak bisa. Jadi itu caranya Awal. awalnya itu anak-anak nanti kemudian
cara menghafalnya itu apakah Pak Sair ini punya strategi khusus atau bagaimana itu? Harus dong. Nah, strategi untuk hafalan itu ketika tidak Zoom ya, ketika langsung ya. Ini kita berbicara jauh sebelum COVID ya. Jadi ketika langsung, jadi saya ini anak-anak jejer minimal 2 jejer ini. Minimal 2 baris ya, 2 baris. Terus saya membaca misalkan surat Al-A'la. Iya. Saya baca satu ayat dan itu kemudian ditiru sama anak. Diturukan. Dan anak-anak ini kan berbeda-beda daya tangkapnya. Betul. Jadi saya gini, bagi anak-anak yang surat Al-A'la ayat 1, bagi yang 2 kali mengulang sudah hafal, nanti tunggu dulu teman-teman yang belum hafal. Jadi bagaimana caranya agar ada yang hafal juga tapi kita tidak melupakan yang belum hafal? Iya. Biar biasa. kita bersama-sama. Biar bersama-sama. Biar ketinggalan juga. Tapi ketika dalam mengajar tahfiz terutama hafalan ini kan tentu kita akan mengalami kendala-kendala ya. Apakah ada kendala khusus ketika mengajar anak-anak itu, Pak? Apa kalau ada kendala itu kira-kira kendala paling berat itu apa? Kendala paling berat itu ketika anak-anak sudah merasa capek atau pelajaran tahfiz itu siang, jam siang. Oh, jadi artinya di sini pelajaran tahfiz itu jangan di siang gitu. Terus di malam, pagi atau sore ini? Pagi dong. Oh, pagi. Kalau malam kita udah pulang. Saya pikir pagi. Iya, kalau pelajaran siang itu terkadang anak-anak sudah capek, dia tidak fokus. Hafalan itu kan harus betul-betul fokus. Jadi sebaiknya di pagi di saat kita masih fresh ya, anak-anak masih semangatnya 1000%, masih 1000%, gurunya 1000%, di situ sangat gampang untuk menghafal. Tapi ketika siang sudah anak-anak ramai, ada yang tiduran, ada yang lemas. Biasanya iya. Jadi sebaiknya kita strateginya di pagi itu, Pak ya. Pagi. Oh iya. Kemudian selain strategi-strategi yang Pak Sair terapkan itu, apakah ada cara lain seperti misalkan pembiasaan anak-anak diberikan tugas menghafal di rumah atau tugas membaca dan menghafalkan ketika datang sekolah atau bagaimana? Jadi ketika tugas tahfiz itu ketika masuk materi kan, kita misalkan surat Al-A'la nih, ini contoh aja. Misalkan saya membaca satu ayat, nanti siswa-siswa ini menirukan sampai 5 kali. Sampai 5 kali? Atau 10 kali sampai hafal. Nanti ketika target kita kan 5 ayat nih, Pak Zul. Iya. Setiap pertemuan 5 ayat. Setiap pertemuan 5 ayat, Masya Allah. Nanti ketika sudah hafal hafal di sekolah, nanti saya bilang sama murid-murid, siswa-siswa itu, nanti di rumah di murojaah diulang-ulang kembali. Jadi ada pesan khusus buat anak-anak ya. Terlepas dari apakah dia praktekin di rumah atau tidak, kita sudah memberikan pesan khusus. Atau mungkin Pak Sair punya ada ketersambungan ketika di rumah, mungkin komunikasi dengan orang tuanya sehingga memantau anak itu atau bagaimana? Iya, harus. Jadi ketika nanti ke seorang guru saya terutama nih, pesan ke Pak anak, tolong di rumah di murojaah diulang-ulang kembali supaya tidak lupa. Nah, di situ kita harus komunikasi dengan orang tua juga. Luar biasa. Nanti kita bilang, Bun, apakah misalkan Ananda Luki sudah diulang, sudah murojaah atau belum? Oh, gitu. Jadi kita tetap pantau dengan WhatsApp gitu ya? WhatsApp, atau komunikasi lah. Intinya komunikasi, Pak ya? Betul. Oh ya, jadi gini Pak, ini kan Bapak mengajar tahfiz ini kan sudah lumayan lama ya. Terus kalau kita melihat dalam segi agama, ini kan berhubungan dengan Al-Quran Pak ya, kitab suci kita sebagai umat muslim. Apa sih pesan Bapak untuk teman-teman di luar sana bahwa tahfiz ini adalah, atau Al-Quran ini adalah suatu hal yang penting yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Kira-kira pesan apa yang ingin Pak saya sampaikan kepada teman-teman di luar sana? Jadi gini, ada pesan buat teman-teman semuanya. Ini tentang Al-Quran ya. Jadi gini, Al-Quran itu ketika dibaca setiap hari. Al-Quran itu akan memberikan hati kita akan terasa bersih. Masya Allah, hati kita menjadi tenang gitu Pak ya. Jadi gini, walaupun kita tidak tahu arti Al-Quran, walaupun kita tidak tahu tafsir Al-Quran, walaupun kita tidak tahu makna Al-Quran, tapi ketika dibaca setiap hari, itu lama-lama Al-Quran itu akan membersihkan hati kita. Luar biasa. Jadi artinya kita sebagai khususnya umat muslim ya, kita harus benar-benar udah menerapkan kepada anak-anak kita agar mencintai Al-Quran dari masa kecil ini Pak ya. Karena apa?
dengan mencintai Al-Quran tentu hati kita akan tenang, kehidupan kita akan bahagia dan sebagainya. Bukankah seperti itu Pak Said? Betul. Luar biasa. Itu untuk teman-teman yang baru menghafal ya, maksudnya sekelas anak-anak SD. Sekelas anak-anak SD itu Pak. Saran saya setiap hari harus dibaca. Setiap hari harus dibaca. Berbeda juga untuk saran ketika nanti anak-anak SMP, SMA atau bahkan perguruan tinggi. Pak ya. Itu ketika sudah dibaca setiap hari, dihafal, baru dipahami maknanya, diaplikasikan dalam kehidupan. Kalau untuk yang anak usia dini tentu masih di metode penghafalan Pak ya. Itu terus dibaca, luar biasa, dibaca dan dihafalkan. Ini luar biasa. Ini benar-benar Pak Said sudah memberikan manfaat yang sangat banyak untuk teman-teman. Saya bisa memberikan contoh metode kita ketika mengajar gitu. Iya, itu bisa juga itu Pak. Itu kira-kira singkat saja seperti apa tuh Pak? Contohnya kayak gini, misalkan saya baca ya. Misalkan gini, teman-teman, kita membaca atau menghafal Quran surat Al-A'la ayat 1. Otomatis kan teman-teman ada yang hafal, ada yang belum. Ada yang hafal, ada yang belum. Nah, kita memberikan contoh, misalkan bacaan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang biasa aja lah ya. Yeah. Oke, buat teman-teman. Nah, nanti teman-teman ketika saya baca satu kali, teman-teman ikutin. Oh, jadi seperti itu. Sabbihisma rabbikal a'la. Lalu anak-anak menyambung ayat 2. Diikutin baca 5 kali. Oh, 5 kali. Misalkan contoh nih. Yeah. Sabbihisma rabbikal a'la. 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 Masya Allah, luar biasa Pak ya. Jadi dari gurunya suaranya bagus, tentu kemudian juga pasti akan bagus Pak ya. Luar biasa. Jadi teman-teman, itulah bincang-bincang kita dengan Bapak Sairudin SPD, guru tahfiz di SD Lab School VIP UMJ, yang mana beliau ini mengajarkan kepada kita, khususnya untuk anak-anak kita ya, bahwa kita harus menerapkan kepada anak-anak kita terutama di usia dini ini bagaimana untuk mencintai Al-Quran. Karena dengan mencintai Al-Quran tentu kita akan memiliki kehidupan yang lebih bahagia lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.